Ia sudah terbit menghalau kabut dan gelap gulita, dilambangkannya Kristus Tuhan kita yang telah bangkit. Kristuslah jalan serta kebenaran. Marilah kita mengikuti Dia hingga akhirnya jadi satu warga di rumah Bapa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Damai bagimu Dan bersama rohmu. Selamat sore. Selamat sore. Selamat datang tempat ini bagi peserta Rakel LP3 KD, dan kita memulai Rakel kita ini dengan mohon berkat Tuhan dalam perayaan kasih ini. Tentu kita harapkan bahwa dengan bantuan Tuhan, bagi saya berat kita dalam menegakkan festival lagu rohani Katolik ini menunjukkan bahwa kita ini punya dua sisi mata uang, ya, sebagai warga negara, sebagai warga gereja. Di pihak lain, negara juga menyadari bahwa kita ini bagian dari warganya, maka negara lah yang memfasilitasi mendukung acara ini, tapi kita melaksanakannya. Jadi kegiatan ini saya lebih melihat bahwa kedua sisi mata uang itu dua-duanya berjalan, dan ini kita syukuri. Baik Bapak Ibu, sebelumnya mari kita mohon ampun atas segala dosa dan kekurangan, agar doa-doa yang akan kita panjatkan pada kesempatan ini, terutama untuk suksesnya Rakel ini, berkenan kepada Tuhan. Saya mengaku Kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. kemuliaan kepada di surga. Damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah
kasih, dalam diri putramu Engkau memanggil setiap orang untuk mengambil bagian dalam pembangunan tubuh misimu, yaitu gereja. Kami bersyukur karena Engkau telah menganugerahkan martabat ilahi kepada kami sebagai putra-putrimu untuk membangun gereja dan negara kami. Semoga Engkau menyemangati kami untuk terus berjuang mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya, untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelutungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Orang-orang
Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya, maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Pak Genedi. Tadi menarik ya. Jadi orang Farisi ingin mencoba Yesus, menjebak sebetulnya. Bolehkah bayar pajak kepada kaisar atau tidak? Kita tahu bahwa negara Yahudi waktu itu dijajah oleh pemerintahan Roma, dan sebagai negara dijajah tentu ada gerakan-gerakan ingin merdeka. Kalau Yesus mengatakan boleh, artinya Yesus tidak mendukung gerakan mereka ingin merdeka. Tapi kalau Yesus mengatakan tidak boleh, artinya Yesus bisa didukung pendukung pemberontak, ya kan? Artinya bertentangan dengan pemerintahan Romawi. Jadi, tapi Yesus sangat bijaksana, diambil poin, dan itu kesempatan bagi Yesus untuk katekese semacam itu. Dia kebetulan di uang itu ada gambar kaisar, berilah kepada kaisar apa yang jadi kaisar, dan kepada Tuhan apa yang di hak Tuhan. Jelas pesannya adalah ya kita ini sebagai manusia dalam satu masyarakat tentu tunduk akan aturan-aturan dunia, tetapi kita ini bukan hanya sebagai warga negara biasa. Kita bisa mati, kita punya roh, punya jiwa yang ujung-ujungnya akan mati. Nah, pikir juga kalau kita mati mau kemana gitu. Dan mengingatkan tugas sebagai orang dunia tentu ikut aturan dunia, tapi jangan sampai ke aturan dunia ini kita masih ada tugas lain agar bisa selamat itu kan. Maka membangun dulu almarhum mengingat para pastor itu tidak cukup hanya di altar, turun ke pasar. Kan di altar kamu khotbah muluk-muluk semua kudus-kudus yang dengar kamu, tapi kalau di pasar di sana ada orang jual beli, ada pencopet, ada pencuri, ada tempat kumuh dan sebagainya. Itu dunia real yang kamu harus hadapi. Jangan sampai seorang imam merasa tugasnya rohani menghindari hal-hal yang sulit di dunia ini. Jelas sekali pesannya. Dan kalau kita melihat gereja dewasa ini sejak Paus Fransiskus tidak bedakan lagi, dia bahkan selalu mengingatkan. Paus Fransiskus pada tanggal 3 Oktober tahun 2020 mengeluarkan surat pastoral Fratelli Tutti yang mengatakan semua kita bersaudara. Jadi tidak lagi memisah-misahkan, membedakan orang Kristen terbaik dan sebagainya. Dan ketika datang ke Indonesia juga itu pesannya. Jadi istilahnya kalau sudah pernah katakan 100% Katolik, 100% Indonesia. Jadi dia ada maksudnya mengatakan saya yang terbaik. Paus Leo ke-14 ini dalam periode yang pertama dia menekankan juga persaudaraan itu bukan hanya dengan orang-orang baik-baik saja, dengan melawan kita juga kita harus jadikan saudara. Jadi sangat indah pesan-pesan Gereja Katolik ini. Jadi sekarang makanya saya pribadi mencoba menghayati itu. Maka ketika saya datang ke sini, Pontianak ini, pertama saya kunjung Bupati Kuburaya, kunjungi Wali Kota waktu itu Pak Tarmiji, Buni Ketua DPRD Kota Madia Pak Satarudin. Nah, kenapa? Ini juga saudara kita. Dan saya sampai kalian juga bisa seperti itu sebagai warga negara yang Katolik, tentu bobotnya beda, ya, bobotnya beda. Dan saya sendiri menikmati hasil seperti ini. Makanya kadang-kadang saya agak kritik teman-teman imam itu kalau melayani orang Katolik nyaman, tapi melayani bukan Katolik tantangannya banyak. Jadi berikan pada kaisar apa yang kaisar, jelas antara dunia dan surgawi beda. Kalau kami pastor ini bukan hanya memperhatikan surga, tapi kami masih hidup di dunia ini. Aku selalu gurau. Aku belum hidup di surga, maka aturan dunia juga harus kita ikuti. Tentu aturan dunia ini ada yang mungkin bertentangan dengan aturan mengajak kita ke surga. Nah, di situ yang kita sedikit harus seleksi, harus amati. Kembali kepada kesempatan ini. Nah, ini kan kesempatan, ya kan? Mensurgawikan kegiatan duniawi, ya kan? Lomba kor itu kan di mana-mana bisa, ya kan? Tapi sekarang kor rohani. Jadi bukan hanya lomba kor,
Tapi sambil bakor ingat, kita ini camat semua, kalau mati semua, nanti kita akan masuk surga gitu. Jadi melalui rohani ini, mudah-mudahan kira-kira kita dengan Tuhan itu juga kita utamakan. Jangan hanya ikut lomba supaya dapat piala gitu. Itu duniawi tadi. Tapi kita ini bagian dari mata uang itu surgawi, maka kegiatan ini pun kita arahkan ke sana. Jadi kita bangga karena kita bisa berperan di tengah masyarakat yang Indonesia macam-macam agama ini sebagai menunjukkan identitas kita, bagaimana kita memuji Tuhan dengan cara kita. Jadi ini Bapak Ibu kadang-kadang ini yang terjadi kan orang memisahkan itu. Sedangkan Gereja Katolik pertama kali masuk ke Kalimantan Barat bukan ngajar orang sembahyang dulu dan membuka rumah sakit, membuka pertanian, ya disediakan banyak di karet supaya dunia juga hidup, supaya orang daerah juga kerjanya bagus dan sebagainya, orang sehat dan sebagainya. Jadi ini yang saya katakan, kenapa saya ulang-ulang seperti ini, kadang-kadang orang terpisahkan. Ada pastor disuruh, ini kan tugas saya, tugas awam. Betul, tugas awam. Tapi kalau awam sudah minta tolong pastor juga. Tapi sebaliknya, ya kan, suruh ngurus koperasi kami ini kan bukan ahlinya. Tapi bidang tertentu koperasi sekarang CW itu pun ada pastornya gitu loh. Jadi pastor itu bukan ahli koperasi. Ini. Nah, kemarin saya rapat pertama kan, sekarang saya ketua Badan Pembinaan Yayasan Dharma Insya. Saya tekankan kalau Rumah Sakit Antonius tidak melayani BPJS Kesehatan, bagaimana misi bantu orang miskin gitu. Dan selain itu, lama-lama semua orang miskin itu ikut BPJS Kesehatan, kosong Rumah Sakit Antonius itu. Nah, dua-duanya. Kebetulan saya bawa seorang dokter yang punya rumah sakit sendiri, CEO dari rumah sakit, pengalaman itu. Itulah kadang-kadang terlalu memisahkan. Dan saya dan permulaan dulu ngomong itu. Nah, coba kan dulu misi rumah sakit, sekarang orang miskin pasti nanti ke BPJS Kesehatan. Bahkan dokter swasta waktu sering dengan kami, ketika BPJS Kesehatan ini kamarnya bagus, memenuhi syarat, bersih dan sebagainya, obatnya tetap paten, orang yang tidak miskin pun lebih suka masuk ke situ. Kan ramai. Cuma masalahnya kadang-kadang ada dokter kalau BPJS Kesehatan standar obatnya sudah sama, tidak bisa lagi main dengan toko obat dan sebagainya, tidak dapat honor dan sebagainya. Udah kalau begitu ya nggak usah ikut kita gitu, ya kan? Tapi jangan korbankan misi pertama untuk membantu orang miskin itu. Nah, kenapa saya ngomong ini? Ini bukan hanya tugas dokter. Saya walaupun pastor ngajak orang masuk surga, tapi untuk masuk surga kita harus berbuat baik. Cara berbaik mendukung kelompok-kelompok kecil ini. Betul Bapak Ibu. Jadi bukan saya mengikuti apa, jadi harus seimbang mata uang ini ya, dua-duanya. Jangan sampai hanya mikir surgawi untuk para imam, kecuali sudah kontemplatif ya. Nah, tapi kan kadang-kadang kita sendiri mengatakan ini bukan tugas saya, tugas kamu awam. Padahal awam itu sudah minta tolong gitu. Saya juga bukan ahli rumah sakit ya, tapi kan kita bisa baca Google kalau mau kan berlebihnya. Itu Bapak Ibu. Sekarang berarti kali itu awal semua jangan pula tenggelam, ingat juga rohaninya, ya kan? Jangan ingat rohaninya. Syukur kalian undang saya untuk bisa, ya kan? Ingat rohaninya. Kalau nanti sombong kalian juga. Nanti jauh-jauh dari uskup, jauh-jauh dari pastor itu, nah, ujung-ujungnya masuk hotel rodeo. Orang kita yang jadi menteri dan sebagainya, ketika dapat jabatan lupa mata uang yang sebelah. Nah, sedangkan saya ini kemarin ada camat Sungai Bawang nikah, jadi dia sudah lama udah nikah Sungai Bawang. Kebetulan saya juga Sungai Bawang. Saya dengar ada Pak Sujiwo dengan Pak Sukrianto saya dah lewat dulu. Bapak Uskup, ada Bupati Kuburaya di sini. Saya balik lagi kembali jumpa Pak Sujiwo dan Pak Sukrianto, Bupati Kuburaya. Kebetulan Pak Sukrianto itu lama dekat dengan saya, ketua Paguyuban Madura. Bahkan waktu dia dari DPD masuk ke DPR itu tanya saya, rugi DPD, makan gaji buta, proyek tidak ada, mau bulan terbatas tidak ada. Jadi itu, tapi sekarang saya senang dengan Pastor Kris.
di Lingga ini dekat dengan Pak Sudiwo kan. Nah, sehingga waktu ulang tahun kasih 10 juta, ini mau bangun jalan lagi dari semen dari Dalam Bestari ke sana. Sebetulnya sangat mudah berhubungan seperti itu, dan tokoh yang lain juga senang kalau dekat dengan tokoh agama lain. Nah, cuma kadang-kadang ini kita terbelenggu, tapi saya menghayati dua mata uang itu, dua-duanya bagus, harus seimbang. Dan saya sebagai pastor harus pandai menyeimbangkan diri itu. Jadi bukan sombong atau orang, tapi ini banyak untungnya ya. Jadi Bapak Ibu ini yang sering saya kembali ke tadi ini, kalian itu kan awam, sebagai awam Katolik unsur rohani juga, tapi kalian juga ada yang bagian negeri dan sebagainya. Ini kebetulan pemerintah perhatikan kita dengan cara membarukan dana dari pemerintah, umatnya kita. Ini kan artinya perhatian terhadap kita itu sangat besar melalui dana ini, tapi kita jangan menyia-nyiakan dana ini, dan tunjukkan juga bahwa kita menggunakan dana ini secara baik dan menunjukkan identitas kita sebagai Katolik. Jadi ini curhat saya, tapi kalau ini kita lakukan, nggak usah khawatir deh, kita banyak sahabat. Mungkin yang bukan perjalanan, waktu saya ulang tahun yang lalu, Menteri Agama itu sudah beli tiket ya kan, dengan 4 temannya, tapi tiba-tiba kayak berkat surat oleh Presiden. Kalau dia tidak diberitahu, pasti hadir ketika saya merayakan. Pun dia pesan lagi, nanti kalau ada acara Bapak Uskup, saya akan datang. Kenapa itu terjadi? Karena saya menyadari kebetulan saya ini uskup. Nah, uskup kan pangkatnya tinggi kan. Saya mau jadi uskup biasa-biasa, aku sombong ya. Kalau aku uskup daya biasa-biasa saja, apa? Benar kan? Harus sombong hidupnya. Tapi sombong ada alasannya. Betul, itu betul-betul. Ya. Jadi ini sampai saya, mereka ini dari Bimas Katolik tahu kan, buat ucapan selamat dan ditandatangani dan diserahkan oleh dari Bimas Katolik ke saya di Jakarta. Saking perhatiannya, seharusnya setelah kemudian ini muji saya sedikit lah. Ada yang, tapi bagi saya senang. Kalau ada kritik saya ini, saya senang karena baru saya tahu saya masih di dunia ini. Baik, teman-teman yang terkasih, mari kita berdiri melalui iman kepercayaan kita kepada Tuhan dengan bersama-sama mengucapkan aku percaya. Aku Percayakan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik telah mengangkat kita menjadi putra dan putrinya karena Ia begitu menyayangi kita. Marilah kita meluhurkan namanya dan memanjatkan doa kepadanya. Bagi Gereja Kudus, semoga Gereja Katolik Indonesia semakin menjadi tangga keselamatan melalui pewartaan sabda dan penghayatan iman, khususnya melalui seni musik liturgi dan budaya yang luhur. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para peserta rapat kerja LP3K, semoga seluruh peserta rapat diberi kebijaksanaan, keterbukaan hati, dan semangat persaudaraan dalam merancang dan melaksanakan program pelayanan yang membangun umat Allah. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para seniman dan pelayan liturgi, semoga para pemazmur, paduan suara, pelatih, dan semua penggiat LP3K diberi semangat berkarya dan tetap setia menjadikan seni sebagai sarana pewartaan iman dan pujian kepada Tuhan. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
kebangsaan dan kerukunan antar umat beragama terus bertumbuh, dan LP3K menjadi wadah nyata persaudaraan sejati dalam keberagaman. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. bagi seluruh umat Allah, semoga kehadiran dan karya lembaga LP3K memperdalam iman umat, memperindah liturgi, dan mengangkat kebudayaan lokal sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Esa, Engkau telah menganugerahkan kebebasan dan kesentosaan kepada kami, sehingga kami dapat dengan tenang dan damai mengabdi Engkau dan sesama, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Meskipun kami tak layak mendapatkan belas kasihan-Mu, semoga berkat-Ku ini Kau menyucikan kami sehingga layak dan pantas menghantarkan persembahan ini. Terimalah persembahan kami, roti dan anggur ini, bersama dengan semua yang kami miliki. Semoga Kau berkenan. Semoga tubuh dan darah-Mu yang akan kami sambut membawa kami menuju kehidupan kekal bersama-Mu di surga. Berdoa dari sekarang supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang penuh kasih, terimalah persembahan yang kami tujukan sebagai ucapan syukur atas karya kasih-Mu yang Engkau anugerahkan kepada kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu kepada Tuhan. sudah kami arahkan. Bila bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan
pengantaran putramu yang terkasih, Yesus Kristus, sabdamu. Melalui dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan, supaya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu. Dia melintangkan tangan ketika menderita dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan orang kudus kami memalukan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, mecah-mecahkan lalu berikannya kepada murid-muridnya. Setelah ia berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya. Setelah ia berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Bapa-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Saya mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau agak layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihibur dan satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Agustinus Agus serta semua rohaniwan. Ingatlah akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan yang akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu.
Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, Santo Benediktus dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berkata, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh limpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus yang telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu Dan bersama rohmu. Anak domba
dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin. 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 Aku bersama
Bintara berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena telah Engkau kenyangkan dengan santapan surgawi. Semoga persatuan kami dengan putra-Mu ini semakin mempererat persatuan kami sebagai umat-Mu. Dengan demikian, terciptalah kerukunan dan damai sejahtera di antara kami, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Uskup Agung Nandiana, Saudara-saudara yang telah mempersembahkan misa pembukaan KPK. Terima kasih kepada Pastor Marses, Pastor Ernest. Dan pada kesempatan ini, setelah misa kita akan melaksanakan pembukaan, tepatnya pukul 17.15. Kita boleh setelah misa ada kopi jangan dibawa keluar, tetap di dalam. Nanti kita persiapan kurang lebih 15 menit tunggu Pak Wagub datang. Kita akan langsung melaksanakan acara pembukaan. Terima kasih juga kepada Kor dan pimpin Pamering. Pamering ini kalau dia lepas topi, saya agak pangling. Dan kalau dibuka topi jauh pun saya kenal dengan dia. Dan kelihatan memang silau. Jadi terima kasih Pak. Itu yang bisa disampaikan. Dan terima kasih. Dia biasa dikasih ada papan. Karena kalau pemimpin misa berkatnya beda. Ini yang sebenarnya ini standar. Kalau paus berkat pun dengan ini, jadi bukan mengada-ngada. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga nama Tuhan dimuliakan Dan sekarang sampai selama-lamanya. Pertolongan kita dalam nama Tuhan Yang menjadikan langit dan bumi. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, misa kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin. Bangunlah dadaku lana, hiduplah pasiman yang baru. Pergilah ke sudut-sudut hati.
dengan damai sejati, nikmatilah rahmat Tuhanmu. Bangunlah dan kelana, hirup napas iman yang baru. Pergilah ke sudut-sudut hati, nyanyikanlah lagu imanmu. Pulanglah dengan damai sejati, nikmatilah rahmat Tuhanmu.